Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Saat ini kita mau ibadah sekolah minggu, kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau angkat pujian "Oh Sukacitaku". Nah, saat ini kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, Kau berikan hari yang baru, bolehkan kami menghirup udara yang segar, kami boleh bangun dengan keadaan yang baik. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, berkati kami, jagai kami, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau melihat dari satu tokoh. Siapakah dia? Siapakah aku? Yang pertama, putra dari Bapak Amram dan Ibu Yokebed. Siapa yang udah tahu? Siapa ya yang bapaknya Amram, ibunya Yokebed? Ada yang bisa tahu? Yang kedua, namaku artinya ditarik dari air. Pasti ada yang udah tahu ya siapa. Dan yang terakhir, yang mau bebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Pasti ini tahu semua. Siapa dia? Ya, Musa. Kita mau belajar dari tokoh satu ini. Kita mau baca dari Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Sudah ketemu semua? Kita mau baca bersama-sama ya. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedualah hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jamaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepadanya orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, adik-adik ada suatu cerita nih. Pagi itu Tino, Mir, dan Mira berjalan menuju sekolah mereka. Waktu jam itu jam 6.40. Mereka bergegas untuk ke sekolah karena takut terlambat. Tiba-tiba ada suatu suara brak dari belakang mereka. Mereka menoleh. Ternyata ada ibu-ibu penjual sayur yang tertabrak motor. Tapi pengendara motornya malah pergi meninggalkan ibunya. No, Mir, kita bantuin ibu. Itu yuk, kata si Mira. Nggak usah, Mir. Nanti juga ada yang nolong. Kita nanti terlambat loh kalau nggak mau nolong ibunya nanti. Nanti dimarahi ibu guru loh. Katanya Amir. Ya sudahlah, kalian duluan aja, kata Mira sambil bergegas menolong ibunya. Kemudian Tino dan Amir melanjutkan perjalanan ke sekolah. Terima kasih nak, sudah mau menolong ibu, kata ibu yang penjualnya yang tadi yang jatuh. Gak apa-apa bu, ibu kan membutuhkan bantuan, kata Mira. Kemudian setelah mereka membereskannya semua dan ibunya kembali melanjutkan perjalanannya,
Akhirnya Mira juga berangkat ke sekolah dan Mira berpikir kalau dia pasti sudah terlambat masuk sekolah karena sudah jam 7 lebih dan pasti dia sudah dimarahin gurunya. Ternyata sampai di sekolah dia tidak dimarahi gurunya, tapi malah bu guru mengacungkan jempol kepada Mira. Ternyata Tino dan Amir cerita kepada bu guru kalau Mira terlambat karena membantu ibu-ibu yang jatuh. Nah, tindakan Mira itu tadi dianggap baik dan menjadi teladan bagi yang lain. Nah, kalau Musa apa nih? Kalau Musa, pada waktu Musa baru saja turun dari Gunung Sinai untuk membawa 2 batu, wajah Musa itu bersinar, bercahaya. Sampai dia tidak tahu kalau wajahnya bersinar. Kenapa bersinar? Karena dia bersama-sama dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan ada di Musa. Berapa lama Musa ada di gunung? 40 hari 40 malam. Lama sekali ya. Akhirnya dia mau turun, mau menemui bangsa Israel di kaki bukit. Ketika Musa turun, bangsa Israel takut karena Musa cahaya sekali, sampai silau mukanya. Akhirnya Musa berpikir, wah gimana nih caranya biar orang-orang gak takut lagi padaku dan aku bisa ngobrol sama orang Israel. Ternyata Musa akhirnya menutupi wajahnya dengan kain kalau ngobrol sama bangsa Israel. Nah, adik-adik, kalau Musa ini berusaha memikirkan hal yang baik. Hal baiknya apa sih? Hal baiknya tadi mau menutupi mukanya supaya orang-orang Israel itu nggak takut kalau berbicara sama Musa. Tapi nanti kalau Musa kembali menghadap pada Tuhan, dia membuka kainnya sehingga mukanya kelihatan kembali. Nah, apa sih yang bisa adik-adik contoh? Nah, perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan? Kayak seperti Mira tadi, menolong orang-orang yang di jalan ada ibu-ibu jatuh, ditolong. Seperti kayak Musa tadi, biar orang-orang Israel nggak takut, Musa menutupi mukanya dengan kain. Nah, kalau adik-adik gimana nih? Perbuatan apa yang bisa dilakukan adik-adik untuk keluarga dan teman-teman adik-adik semua? Pasti adik-adik tahu jawabannya. Nah, kita mau melakukan bersama-sama perbuatan baik. Apa yang sudah dicontohkan tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Amin. Nah, kita mau memujikan pujian sekali lagi. Kita mau pujikan mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, untuk menutup sekolah minggu
Pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas firman yang Kau berikan, kami diajarkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang mau berbuat baik pada siapapun, tidak pilih kasih. Ajar kami untuk lebih mengenal-Mu. Dan sekolah minggu ini akan berakhir, Tuhan sertai aktivitas kami. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk menutup sekolah minggu ini, kita akan mengujikan sekali lagi Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Nah, selamat menjadi anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati.